Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel aku. Dan di video kali ini kita bakal bahas pengenalan seorang kreator digital. Jadi buat kawan-kawan yang kepengen jadi content creator, yang pengen jadi kreator digital, yang pengen jadi YouTuber, ataupun TikToker, selebgram, video ini cocok untuk kalian. Jadi tanpa lama-lama, mari kita simak video singkat ini. Teman-teman, pertama-tama apa itu kreator digital? Teman-teman tidak asing lagi mengenal yang namanya kreator digital ataupun content creator. Hari ini banyak banget bertebaran di luar sana anak-anak muda, orang dewasa ataupun yang sudah tua ya, yang hari ini menjadi content creator. Karena salah satu platform yang dimana kita bisa menuangkan ide-ide kita untuk dibuatkan jadi konten. Sama seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang buat konten video YouTube yang dimana nanti bisa ditonton oleh banyak orang. Ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada Facebook. Yang dimana semuanya ini mencangkup tentang digital, yang dimana kita bisa nih explore ide-ide kreatif kita di dalam platform tersebut. Nah, jadi mereka yang punya ide-ide kreatif untuk dituangkan ke platform yang saat ini kita miliki agar bisa dinikmati oleh semua orang, entah dia hiburan, edukasi, ataupun dia tentang berita ataupun informasi, dengan harapan bisa menarik perhatian audiens. Jadi audiens itu ataupun yang menonton seperti video ini itu tertarik untuk bisa mendapatkan informasi yang disampaikan sama kreatornya. Yang kedua, kenapa menjadi kreator digital? Nah, kawan-kawan, karena pergeseran perkembangan zaman hari ini, banyak sekali anak-anak muda hari ini itu kepengen jadi YouTuber. Kawan-kawan boleh cek hari ini anak-anak yang masih SD atau SMP, tanya kepada mereka ketika lulus mau jadi apa. Rata-rata ya itu orang-orang kepengen terjun ke dunia kreator digital. Kenapa? Karena yang pertama, anak muda zaman sekarang tuh tidak suka kerja di kantoran. Yang kedua, mereka pengen punya penghasilan yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, mereka pengen punya banyak waktu. Dan teman-teman, disinilah tempat kalian untuk bisa mendapatkan hal itu semua. Tapi balik lagi, ini bukan tentang bisa ataupun nggak bisa, tapi mau ataupun tidak. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi content creator, kreator digital, jangan lihat dari sisi enaknya saja, enggak. Tapi juga kita harus bisa melihat nih dari sisi buruknya juga, yang dimana jadi kreator digital tuh tidak mudah. Jadi konten kreator, jadi YouTuber, jadi selebgram, jadi TikToker itu nggak mudah. Itu butuh namanya perjalanan. Makanya di sini kita bebas untuk bisa memberikan ide-ide cemerlang kita untuk bisa kita tuangkan ke dalam platform ini. Yang ketiga, langkah awal menjadi kreator digital. Untuk menjadi kreator digital, gimana sih langkah-langkah awal ataupun apa sih yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa menjadi kreator digital? Jawabannya cuma satu, adalah memulai. Sebanyak apapun ide kita, sebanyak apapun rancangan-rancangan kita yang sudah kita buat, kalau misalnya kita nggak mulai, itu tidak bakal terjadi suatu hasil. Tapi di sisi lain teman-teman, kalian juga harus bisa mempersiapkan topik ataupun niche, minat ataupun kalian. Kalian harus tentukan dulu nih. Misalkan nih, kalian suka masak nih. Ya udah, kawan-kawan boleh memulai buat konten masak. Atau teman-teman suka game. Ya udah, buat konten gaming. Nah, dengan kalian itu, dengan minat-minat yang teman-teman sukai ya, konten yang kalian buat tuh merasa kayak happy, nyantai, santai, dan secara maksimal tersalurkan kepada audiens. Sehingga audiens itu menyukai apa yang kita lakukan di konten ataupun video ini. Selanjutnya teman-teman juga ketika teman-teman sudah mendapatkan topik ataupun minat keahlian fashion kawan-kawan yang teman-teman bakal salurkan di berbagai platform, ya, langkah keduanya adalah teman-teman harus mempersiapkan alatnya. Pastikan teman-teman memiliki alat seperti kamera, mikrofon,
dan perangkat lunak untuk editing seperti laptop dan komputer ataupun PC yang dimana teman-teman tuh sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, tapi kawan-kawan balik lagi ya, bagi kita yang pemula seperti saya khususnya sendiri per hari ini, saya saja itu rekamnya pakai handphone ya, editnya pakai handphone. Jadi jangan bergantung dengan wah kayaknya saya harus punya laptop dulu nih, laptop ROG nih ya, saya kayaknya harus punya kamera yang bagus dulu nih ya, saya kayaknya harus punya mikrofon yang bagus dulu nih. Enggak ya, semua peralatan ini itu tidak menjamin teman-teman bisa sukses. Tapi ketika teman-teman berani memulai menggunakan peralatan seadanya, itu bakal bisa berjalan lebih baik karena semua butuh proses. Bukan tentang peralatannya secanggih apa ya, tapi balik lagi, apakah kita serius kepengen buat konten, apakah kita pengen serius pengen jadi kreator digital, apa kita betul-betul nih kepengen sharing ataupun berbagi video-video menarik ya ke audiens kita. Kadang-kadang orang-orang kepengen jadi YouTubers, konten kreator, kreator digital itu angin-anginan. Semangatnya di awal, saya pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi uangnya banyak, bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan karena melihat kreator-kreator lainnya di Instagram, di sosial media, di YouTube ya, yang hari bisa jalan-jalan. Enggak kawan-kawan, balik lagi ke kita. Bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi mau ataupun tidak. Karena semua orang berhak jadi content creator. Semua orang berhak jadi kreator digital. Semua orang berhak jadi YouTuber. Ya, tapi balik lagi, kamu ini mau nggak gitu? Jadi teman-teman, gunakan peralatan yang seadanya yang teman-teman miliki saat ini. Intinya jangan pesimis. Intinya mulai dulu aja. Yang keempat itu ada riset dan pengembangan konten. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting bukan berarti tidak diperhatikan. Yes, ini penting. Tapi ketika sudah berjalan berapa lama, ketika teman-teman udah ada audiens yang benar-benar mengikuti kawan-kawan semua, udah ada komentar dan sebagainya, dan udah ada perkembangan dari konten-konten teman-teman buat ya, ini perlu teman-teman ada yang namanya riset dan pengembangan konten. Selain itu juga teman-teman kita juga memastikan kita punya jadwal postingan konten. Nah, jadi teman-teman, saya pun pribadi hari ini juga masih belajar tentang ngebuat jadwal karena gini. Jadi konten kreator yang sulit bukan tentang buat kontennya, tapi konsisten untuk bisa mengupload konten yang kita buat. Balik lagi tadi, bukan tentang peralatan yang bagus, yang canggih, kameranya yang keren, ada mikrofonnya dan lain sebagainya gitu. Bukan, tapi tentang seberapa konsisten kawan-kawan buat konten. Tentang seberapa konsisten kawan-kawan posting konten kawan-kawan semuanya. Misalkan di YouTube ya udah ya, berapa seminggu sekali, berapa bulan sekali buat konten di YouTube konsisten selalu. Nah, itulah yang sulit dan hari ini kita belajar bareng-bareng. Dan yang terakhir teman-teman adalah menjaga konsistensi dan komunikasi terhadap audiens. Ketika konten kita itu menarik bagi audiens, maka ada interaksi di dalamnya. Maka tugas kita adalah tidak boleh diabaikan, tapi teman-teman harus aktif ngebalas, menyukai, apresiasi dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena mereka menyukai video kita, karena mereka dapat insight baru dari video kita, maka juga kita harus berterima kasih kepada audiens, kita harus beri apresiasi sama audiens dan juga kita harus berinteraksi kepada audiens agar mereka betah dengan konten yang kita miliki. Dan pada akhirnya kita saling mendukung nih antara audiens dengan kreator. Nah, jadi teman-teman mungkin segitu yang bisa saya sharing untuk kesempatan di video kali ini. Dan pada intinya yang saya sampaikan tuh teman-teman, balik lagi ke kalian, garis besarnya adalah mau atau tidak pengen jadi content creator, mau atau tidak jadi kreator digital, mau atau tidak jadi YouTuber, jadi selebgram, tiktokers ataupun apapun itu, ataupun di pekerjaan pengen jadi pengusaha ataupun yang lainnya, itu balik lagi ke kalian. Mau atau tidak. Dan hari ini kita sama-sama belajar. Video ini, konten ini saya buat itu untuk apa? Untuk bisa juga sharing sama teman-teman semua juga, dan juga bahan belajar untuk saya ya pribadi untuk bisa jauh lebih mengenal tentang kreator digital. Baik kawan-kawan, mungkin segitu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.